Halo teman-teman, oke langsung aja to the point. Aku di video ini mau bahas tentang perhitungan evaluasi kinerja anggaran, khususnya yang capaian output sama yang efisiensi. Soalnya waktu kuis kemarin itu banyak yang terkecoh gitu nggak sih? Ya gitu deh. Nah, di sini aku mau bahas konsepnya, lebih ke konsepnya, sama nanti juga mau coba hitung ulang lagi yang soal kuis kemarin. Oke. Jadi untuk menghitung capaian output, pertama-tama di tingkat satker dulu deh ya. Itu kan kita harus memperbandingkan antara realisasi volume dan target volume dari rincian outputnya. Nah, habis itu baru kita dapat CRO per RO. Kalau di PPT nggak ada sih istilah itu, tapi di PMK ada. Nah, terus di sini yang banyak yang sering kali di apa ya, kayak aku nggak tahu KRO ini kenapa sering dihilangkan tapi langsung ke Satkar, jadi langsung dari rincian output ke Satkar. Tapi sebenarnya KRO ini ada. Kalau asumsiku sih mungkin di satu Satkar itu cuma ada satu KRO, mungkin gitu ya. Jadi biasanya habis ngitung CRO yang ini, TVRO bagi RO, RVRO bagi TVRO, itu biasanya langsung CRO per Satkar ya, yang ini. Oke. Tapi aslinya ada CRO per KRO. Kalau KRO-nya banyak ada gitu ya. Oke. Terus yang di unit eselon 1 untuk menghitung COP, pertama-tama kan kita memperbandingkan realisasi dan target dari indikator output program. Baru dapat COP per OP, terus nanti kita hitung COP per program, baru COP per unit eselon 1. Gitu kan. Ini rumusnya by the way. Terus nah, untuk mengukur efisiensi ini yang di tingkat eselon 1 entar aja dulu deh. Di tingkat satker dulu. Yang di tingkat satker itu kan yang paling sering dijelasin itu yang ini ya, yang alokasi anggaran dan RA di tingkat RO itu tersedia. Tapi ada juga saat-saat dimana AA dan RA tingkat RO itu tidak tersedia. Kalau nggak tersedia alokasi dan realisasi di tingkat rincian output, kita itu pakainya alokasi dan realisasi di tingkat KRO. Oke. Itu ada dijelasin di PowerPoint, tapi emang nggak dijelasin lebih detail gitu sih sama dosenku kemarin, dosen kita. Oke. Terus nah yang ini yang nggak dijelasin justru di tingkat eselon 1 di PMK itu cuman ada rumus yang ini, efisiensi pada saat alokasi dan realisasi anggaran tingkat output program tersedia. Oke. Tapi sebenarnya ada juga rumus untuk menghitung yang ini. Jatuhnya sama aja, nanti bisa dilihat referensinya ke sini. Jadi emang formulanya itu nggak dijelaskan gitu ya. Tapi ada dalam hal alokasi dan realisasi anggaran pada tingkat output program itu tidak tersedia. Jadi kita pakainya anggaran di tingkat program. Oke, sampai sini aku harap kalian paham. Kita coba hitung aja deh. Ini yang di tingkat Satkar. Di sini udah tersedia target volume sama realisasi volume RO. Ada 3 RO di sini. Yang ini anggaran dan realisasinya itu di tingkat rincian output ya. Jadi masing-masing rincian output ada anggarannya, ada realisasinya. Oke. Terus yang sisi kanan ini itu anggarannya di tingkat KRO. Jadi di tingkat yang RO itu nggak ada. Kalau di bahasa PPT itu realisasi anggaran RO tidak tersedia.
Kita hitung dulu yang bentar. Oke, bentar. Kita hitung dulu CRO-nya ya, capaian rincian output. Kayak biasa, sama dengan realisasi bagi target. Kita buat dalam persentase. Kita buat dalam persentase dulu. Oke, langsung tarik aja. Jadi ini rumusnya cuman kayak gini aja biasa. Terus CRO per satker, ini aku dapat bocoran dari Tentir Angkatan juga supaya sederhana. Pakai rumus formula sama dengan geomin. Terus ini langsung disorotin yang sebelah sini, tutup kurung, enter. Oke, hasilnya segini. Ini CRO per satker. Oke, jadi ini kita anggap 3 RO ini ada di dalam satu KRO, ada dalam satu klasifikasi. Jadi kita nggak perlu menghitung CRO per KRO karena hasilnya sama aja kayak yang di sini, nilai yang di sini. Nah, kalau dari data yang di sini, berarti kan untuk menghitung efisiensi satker itu tinggal sama dengan alokasi RO yang A. Oke, bentar, dalam kurung dulu. Alokasi RO yang A terus dikalikan dengan CRO per RO. Karena ini anggarannya per RO, maka CRO-nya pakainya yang per RO juga. Oke, tutup kurung, kurangi realisasi. Oke, ini ditarik aja bisa nggak ya? Oke, betul. Nah, terus untuk ini selanjutnya tinggal jumlah aja sum yang di atasnya. Terus efisiensinya itu dari jumlah ini per jumlah alokasi anggaran RO. Jadi efisiensi satkernya segini. Ini dalam hal anggarannya diketahui pada tingkat rincian output. Oke. Nah, yang di sini kita anggap data anggaran di tingkat rincian output itu nggak tersedia, adanya di tingkat klasifikasi rincian output, itu di tingkat atasnya lagi. Jadi ini sama, kita hitung kayak tadi, CRO per RO dulu. Oke, CRO per KRO pakai rumus geomin juga bisa. Geomin, karena ini KRO, kita lihat di tabel KRO ini, di kolom KRO dia terbagi jadi 2, yang A dan B. Kita soroti yang 2 ini. Oke, nah karena ini cuman 1, sebenarnya sih bisa langsung sama dengan disorot yang ini, tapi for the sake of kejelasan biar jelas aja, jadi tetap aku pakaiin rumus. Oke, CRO per satker, baru ini geomin lagi dari yang sini. Sip. Wait. Nah, yang untuk menghitung efisiensinya, kita nanti pakainya bukan CRO pada tingkat RO, karena di sini alokasi anggaran dan realisasinya itu pada tingkat KRO. Kita pakainya yang ini, CRO-nya. Oke, tadi kita pakainya yang ini. Beda ya angkanya. Di sininya tabelnya ini tadi rincian output, ini kita pakainya KRO. Jadi alokasi anggaran di KRO dikali CRO per KRO yang pertama, baru dikurangi realisasinya. Tarik. Ups,
ada formula yang salah. Tunggu. Q3. Oke, ini P5. Oke. Nah, ini dijumlah. Efisiensinya dari total ini dibagi total AA KRO. Oke. Dari perhitungan ini bisa dilihat ini hasilnya beda ya. Tunggu bentar. Oke, iklan sebentar tadi. Jadi hasil efisiensi satkernya yang akhir ini pasti beda karena datanya nggak ada gitu ya. Tapi ini sah karena data anggaran dan realisasi anggaran di tingkat RO itu nggak tersedia. Jadi kita pakainya yang di sini. Kita pakainya yang di tingkat KRO atau klasifikasi rincian output. Nah, prinsip ini yang dibawa ke perhitungan di tingkat eselon 1 juga. Ini aku nggak ngambil contoh perhitungannya, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke soal kuisnya. Nanti di sini bakal kelihatan sih. Oke. Ini angkanya TVRO sama RVRO kita lihat di sini 3,9, 4, 66 itu ya. Tapi karena aku males ngisi lagi, aku pakai punya aku sendiri. Oke. Nah, ini langsung keisi otomatis. Langsung keisi otomatis. Yang nggak ada isinya ini biarin aja, nggak usah diisi 0, biarin aja. BTW ini shout out buat tentor angkatan. Rumusnya kacau. Oke. Terus salah ya? Kok satu satker sih? Sorry. Kita pakai yang 2 satker. Yang 2 satker. Isi yang satker pertama dulu, habis itu isi yang satker kedua. Ini nanti CRO rata-rata satkernya udah otomatis. Kenapa nih? Oke. Terus penyerapan anggaran juga sama. Penyerapan anggaran itu di sini kita bisa pakai alokasi anggaran dan realisasi anggaran perbandingannya, atau pakai RPD sama realisasi anggaran. Pakai data yang di sini. Nah, di sini itu hasilnya bakal sama. Dengan kata lain, jumlah yang di sini sama jumlah yang di sini untuk masing-masing satker ataupun untuk keseluruhan antara total 1 dan 2 itu bakal sama. Itu kunci waktu ngerjain kuis kemarin ya. Maksudnya cara tahu nilai-nilai yang tanda tanya itu loh caranya. Itu adalah keywordnya. Nah, ini penyerapan anggarannya kita pakai yang normal aja, yang ARO sama RARO. Kenapa nih? Oh, ini belum diisi. Satker 2. Oh iya, kemarin kan ada yang nilainya kosong. Di mana nih? Di DEF yang di ABC yang ini, yang 3.010.000 ini.
Ini kita kosongin dulu aja, boleh. Terus langsung, kalau kemarin aku habis ngerjain ini, langsung isi ke RPD-nya ini. Satker 1, Satker 2, Oke, yang Satker 2 di soal kosong itu di Januari, yang ini. Nah, ini yang kosong-kosong, kan tadi aku biarin kosong. Terus cara taunya nilainya gimana? Itu dari ini, bisa sama dengan dari ini, di kolom yang ini sama dengan, terus kalian sorotin di total RPD, karena tadi ini Satker 1, total RPD-nya Satker 1. Oke. Terus mana tadi? Dikurangi sum dari alokasi-alokasi yang lain. Nah, jadinya segini nilainya. Terus yang dari ini, karena kita nggak tahu hasilnya, kita bisa kebalikannya. Jadi sama dengan totalnya yang dari sini, rincian Satker 2, realisasi, dikurangi sum dari sisanya. Yang ini sampai dengan Desember. Oke, jadi ini udah ketemu, udah keisi. Ini juga otomatis keisi. Nah, ini Satker deh. Kalau Satker kita CRO-nya pakai biasa ya, karena anggaran RO-nya diketahui, jadi kita pakai CRO per RO. Nggak usah pusing-pusingin KRO. Terus lanjut ke, ini udah otomatis, lanjut ke sini, CSP ya. CSP, aku kopas lagi biar videonya nggak panjang. Tapi ini udah panjang. Oke, CSP udah, ini otomatis kehitung. COP penyerapan anggaran. Ini angkanya diambil dari, kalau di soal itu yang ini ya. Gimana caranya? 20, 260, 20, 105, 200. Nah, ini kan satu program. Sebenarnya kan ada output programnya harusnya. Kalau kita lihat dari ringkasanku tadi, program itu kan dibagi menjadi output program. Tapi di sini alokasi anggaran sama realisasi anggarannya itu diketahuinya di level program. Jadi bukan di level output program. Oke. Jadi ini anggaplah ini punya program ya, bukan punyanya output program 1. Kalau di merge nanti masalah nggak ya? Insya Allah nggak deh. Oke, insya Allah ini nggak apa-apa. Aku merge aja. Jadi ini itu punyanya program, anggaran dan realisasi per program, bukan per output program ya. Nah, terus yang program 2 juga sama, 40, 250, 39, 942, 340. Ini juga punyanya program. Nah, karena kita taunya anggarannya per program, maka ngitung efisiensinya juga harus pakai COP yang per program, bukan COP per OP. Gitu. Jadi ini rumusnya udah dibikinkan merujuk ke
J149. Nah ini. Jadi dia ini merujuknya ke COP per OP yang di sini. Tapi karena kita taunya anggarannya per program, kita harusnya pakai yang ini. Oke. Jadi ini harus kita ganti. J-nya kita ganti ke, hapus dulu. Kita ganti ke sini. Oke, program 1. Sisanya betul. Jadi ini punyanya program. Oke, ini nggak usah di merge deh. Ini intinya punya program ya, bukan punyanya output program. Anggap aja gitu. Yang ini juga dikaliinnya ke COP per program yang program kedua. Oke, udah ketemu. Nah gitu ya, jadi ini harus hati-hati. Kalau anggarannya diketahuinya per program, maka COP-nya harus pakai COP per program. Kalau anggarannya diketahuinya di level output program, maka COP-nya pakai COP per OP. Oke? Get it? Konsistensi ini udah otomatis lah ya. Oh ya, konsistensi eselon 1 itu RPD-nya totalan dari RPD di satker-satkernya. Jadi kalau misalkan kita ngerjain soal yang cuman ada satu satker, nanti penyerapan, nanti konsistensinya itu langsung otomatis sama nilai eselon 1 sama nilai konsistensi di satker, langsung otomatis sama. Tapi karena ini itu 2 satker, ininya harus total dulu, realisasi anggarannya juga totalan dari satker-satkernya, baru ininya mengikuti. NKI udah bisa lah ya. Oke, selesai gitu. Oke, sampai sini aja deh, takut kelamaan. Bye.